Alhamdulillah, puji syukur pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi nikmat keimanan, nikmat Islam, bahkan nikmat kesehatan. Yang alhamdulillah di pagi hari ini ya, saat ini kita masuk ke dalam musim penghujan. Ya, sore hujan, pagi hujan, kadang malam juga hujan. Alhamdulillah. Dan ini harus kita syukuri, ya. Harus kita syukuri. Karena apa? Karena Allah berfirman, wa huwallazi nazzalal ghaiz min ba'di ma qanatu wa yanshur rahmatahu wa huwal waliyul hamid. Jadi hujan ini bagi manusia yang memang bersyukur ini adalah rahmat, ya. Allah menurunkan hujan ini sebagai rahmat, ya. Dan memang harus kita syukuri, ya, terutama bagi orang-orang yang memang memiliki tanaman. Alhamdulillah, dengan adanya hujan tanaman akan subur, dan Allah menurunkan hujan juga sebagai pensuci, ya. Hujan ini bisa mensucikan bumi, ya. Nih, dan di pagi hari ini saya ingin menyampaikan bahwasannya, ya, terkait dengan manfaat daripada air hujan sendiri, di samping untuk memberikan kesuburan bagi tanah yang ada di bumi ini, ternyata air hujan juga memiliki beribu manfaat, memiliki banyak manfaat untuk kita, ya. Ada satu riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang air hujan, ya. Jadi beliau pernah diajari oleh malaikat Jibril, ya, pernah diajari oleh malaikat Jibril yang berkaitan dengan air hujan. Di samping untuk menyuburkan tanah, air hujan ini ternyata bisa digunakan untuk menjadi obat, ya, menjadi obat apapun, ya. Bahkan kata malaikat Jibril, ketika kita menggunakan obat air hujan ini, kita nggak butuh lagi itu namanya dokter, ya. Insya Allah kalau memang diijabah, ya, penyakit apapun akan sembuh dengan air hujan, ya. Caranya gimana? Caranya kita ambil air hujan, boleh 1 gelas, boleh 1 baskom, boleh 1 mangkok, terserah, ya. Kemudian air hujan tersebut dibacakan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, ini hadis Nabi, ya, hadis Nabi. Kita ya memang harus percaya. Kalau kita nggak percaya dengan hadis Nabi, kita mau percaya dengan hadis siapa lagi? Ya, kita harus percaya dengan hadis Nabi, apalagi yang mengajari adalah malaikat Jibril, yang otomatis malaikat Jibril adalah yang menyampaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi air hujan ini nanti ketika kita ambil 1 gelas ataupun 1 mangkok, 1 baskom juga boleh. Ini kita bacakan, yang pertama kita bacakan surah Al-Fatihah. Kemudian kita bacakan surah Al-Ikhlas, ya. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, ditambah lagi dengan Al-Falaq. Kemudian An-Nas, dan ditambah lagi dengan ayat kursi, ya. Berapa kali cara membacanya? Kesemuanya ini kita bacakan sebanyak 70 kali. Kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kita baca 70 kali. Setelah itu kita baca Al-Ikhlas, ya, Qul huwallahu ahad ila akhirih ayah. Ini juga 70 kali. Kemudian kita bacakan lagi surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq ila akhir ayah. Ini juga 70 kali. Yang kemudian An-Nas, ya, atau disebut dengan Al-Mu'awwidzatain, ya, An-Nasnya juga kita bacakan 70 kali, ditambah ayat kursi 70 kali, ya. Kemudian setelah air hujan ini kita bacakan, ya, kemudian
ini diminumkan kepada orang-orang yang memang memiliki penyakit, yaitu penyakit dalam ataupun penyakit yang sudah lama atau penyakit luar ini juga boleh ya. Kita bacakan, setelah dibacakan diminumkan ya. Diminumkan air tersebut. Eh, Cara meminumkannya adalah pagi dan sore ya selama 7 hari. Ya, kita bacakan berarti harus harus agak banyak ini bikinnya ya. Jangan cuma satu gelas, minimal bisa diminum selama 7 hari, pagi sore. Nah ini kemudian ada keterangan bahwasanya orang yang meminum air yang telah dibacakan ayat-ayat tadi itu yang pertama akan disembuhkan dari segala penyakit ya, penyakit zahir, penyakit batin ya. Ketika diminumkan kepada istrinya, ini yang orang-orang yang mulai memiliki istri, setelah itu melakukan hubungan suami istri, maka akan dikaruniai anak yang soleh ya. Ini suatu idaman bagi seorang keluarga memiliki anak yang solihah ya. Makanya bisa disyariatkan dengan air hujan, kemudian dibacakan ayat-ayat yang tadi saya sampaikan, diminumkan kepada istri-istri yang istri-istri panjenengan sedaya. Setelah itu diminumkan ketika kita akan melakukan hubungan suami istri. Kemudian yang ketiga, orang yang meminum air tersebut dia akan terhindar daripada sihir ya. Kadang ada orang yang nggak suka dengan kita, kemudian mengirimkan sihir, ingin merusak kita, merusak keluarga kita. Ini orang-orang yang minum air hujan tersebut ini akan insya Allah akan terhindar dari sihir orang-orang yang memang nggak suka dengan kita. Kemudian akan dihilangkan dari berbagai macam penyakit, entah itu sesak ya, sakit kepala, migrain dan lain sebagainya. Ini insya Allah dengan air tersebut akan hilang ya. Dan banyak lagi faedah-faedah yang lain yang berkaitan dengan air hujan. Makanya alhamdulillah sekarang kita sampai kepada musim penghujan, kita manfaatkan air yang Allah turunkan di atas muka bumi ini, di samping sebagai rahmat, sebagai nikmat yang luar biasa, kita manfaatkan faedah-faedah yang terkandung di dalam air hujan tersebut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Yang intinya saya ingin menyampaikan yang memang ini perlu disampaikan ya. Kalau ada satu kemanfaatan kita sampaikan kepada orang lain, maka ini akan luar biasa ya. Karena kata Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita, bisa kita praktekkan, dan insya Allah kita akan bisa mengambil manfaatnya, karena memang ini adalah dari hadis Nabi Muhammad SAW. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul musta'an ila dukhulil jinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.